Richard Habian. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pelimpahan dan penuntutan. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Richard Habian dari Universitas Potensi Utama, Fakultas Hukum semester 5. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pelimpahan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dikenal memiliki banyak tahap dan mekanisme dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Pada tahap yang pertama kita tahu yaitu pemeriksaan yang dikenal dengan penyelidikan, dan penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya dilimpahkan atau pelimpahan itu dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidik lebih lanjut dan sampai kepada proses pelimpahan di pengadilan dan pada akhirnya masuk pada persidangan. Adapun proses pelimpahan perkara ini telah diatur dalam pasal 110 KUHP. Adapun proses-prosesnya itu adalah segala berikut. 1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum pengembalian hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan agar sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Yang keempat, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah adanya pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. 4 serangkaian kegiatan tersebut merupakan proses yang harus dilalui penyidik sebelum memberikan berkasnya kepada penuntut. Guna untuk melanjutkan proses persidangan, kejaksaan harus menempuh beberapa proses lagi. Adapun proses-prosesnya sebagai berikut. Menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya, surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dalam masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Berkas perkara yang dimaksud di atas meliputi barang bukti. Baru setelah itu diajukanlah kepada jaksa penuntut umum, baik yang dilampirkan dalam berkas perkara ataupun kemudian diajukan ke persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang-barang bukti. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas yang dimaksud diberitahukan kepada panitera. Dalam hal ini, berkas perkara dimaksud belum lengkap. Panitera pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas yang dimaksud sebelum diregister. Pendaftaran perkara pidana biasanya dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut. Pendaftaran perkara pada singkat ini dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan atau lintas dilakukan perkara ini diputus oleh pengadilan. Petugas mencatat dan mencermati register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan. Dengan diserahkannya semua berkas yang dimaksud, dengan diserahkannya tersebut pelimpahan perkara berarti telah resmi dilakukan. Namun guna melanjutkan ke persidangan, beberapa proses lain perlu ditempuh. Proses tersebut meliputi pemilihan hakim, pembagian perkara, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua, subjudul yang kedua yaitu penuntutan. Oke, penuntutan. Penuntutan berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang dituntut adalah sesuatu yang dituntut seperti permintaan keras. Penuntutan dalam KUHP
Pasal 1 butir 7 menyebutkan sebagai berikut. Pasal 1 butir 7 menyebutkan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari penjelasan dari pasal tersebut, secara teknik dan penuntutan dimulai dilimpahkannya ke perkara pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam administratif, penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas sengketa dan barang bukti, yang di mana berkas perkara tersangka barang bukti dimasukkan dalam buku register perkara. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP secara sendiri tidak menjelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Namun, Muejenatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebuah tindakan penuntutan umum adalah sebagai berikut. 1. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara itu kepada hakim disertai surat tuntutannya. 2. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan diperpanjang kepada hakim, sebab apabila sudah 50 hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moral, boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. 3. Apabila salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. Mengenai pengertian penuntutan, diatur juga dalam pasal 1 angka ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 mengenai kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal atau cara yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Adapun asas-asas dalam penuntutan 1 yaitu asas legalitas. Asas legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain, asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan dalam bertindaknya suatu individu dan dari adanya kesewenangan penguasa hukum. Asas legalitas ini merupakan upaya menciptakan kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. 2. Asas oportunitas. Asas oportunitas yaitu asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberi wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kepentingan umum atau asas oportunitas, yaitu yang merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan, yang mengatur mengenai Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud di sini ialah jika dilakukannya perhentian penuntutan, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan umum, karena biasanya dilakukan oleh penuntut umum demi kepentingan umum, alat bukti yang sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari. Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dan dari tindak pidana dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia. Cukup sekian hasil presentasi saya
Jikalau ada penyampaian yang kurang jelas, boleh kita sampaikan lewat komentar. Oke, see you, salam satu buku.